Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat kelas dalam Google Classroom. Yang pertama-tama kita lakukan adalah membuka browser Google Chrome, kemudian memilih kotak yang ada di pojok kanan atas ini, mengklik, kemudian kita memilih Classroom. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Ini kebetulan sudah ada kelas yang saya buat sebelumnya. Jadi jika akan membuat atau menambahkan kelas baru, kita tinggal menekan tombol plus di atas ini. Tapi sebelumnya kita perlu mengatur akun Google kita jika ingin men-setting ke dalam bahasa Indonesia. Kita tinggal mengklik data dan personalisasi. Nah, di sini ada pilihan, tapi di sini sudah tersetting dalam bahasa Indonesia, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kelas dengan menekan tombol tambah di atas. Kemudian di sini ada yang perlu kita checklist. Nah, artinya kita setuju dengan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Google Classroom. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, setelah itu kita isi kelas dengan nama kelas yang sesuai yang kita ajar. Misalkan di sini saya mengisi 10 ATPH. Kemudian bagian ini boleh kita isikan dengan bagian misalkan rombel 10 atau bisa langsung diisi mata pelajaran. Nah, kita isi adalah bagian pertama dan kedua. Untuk mata pelajaran dan ruang tidak masalah jika tidak diisi. Kemudian kita klik buat. Setelah itu, maka kelas yang baru akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih tema yang disesuaikan. Misalkan akan memilih tema yang sesuai dengan subjek yang kita ajarkan. Misalkan English dan History, Matematika dan Sains, Art, Sports, dan lain-lain. Tinggal kita centang saja yang mana yang kita pilih. Misalkan seperti ini. Tetapi jika kita menginginkan foto yang diambil langsung dari folder atau file yang ada di komputer, kita tinggal upload foto, kemudian pilih foto yang dimaksud. Misalkan kita pilih salah satu foto. Nah, misalkan seperti ini. Nah, maka akan terupload. Kita tunggu selama beberapa detik. Setelah sukses dalam mengupload, maka akan muncul foto yang tadi kita upload itu. Di menu atas terdapat 4 jenis, yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Untuk menu forum, di sini tempat kita membagikan sesuatu, misalkan akan memberikan pengumuman kepada siswa, maka kita tinggal mengetikkan apa yang akan kita umumkan atau apa yang akan kita bagikan pada siswa. Misalkan kita membuat pengumuman kepada siswa seperti ini. Nah, di sini pun bisa kita atur untuk siswa yang mana
yang akan kita berikan pengumumannya. Karena kita sudah memiliki beberapa kelas, jadi tinggal kita centang kelas yang akan kita berikan pengumuman. Misalkan semua kelas, tinggal kita centang. Otomatis di sini pun akan muncul semua siswa. Tapi jika hanya satu kelas, misalkan hanya kelas ATPH yang baru kita buat tadi, nah di sini pilihannya pun bisa kita ubah apakah semua siswa atau hanya beberapa orang. Nah, selanjutnya adalah kita posting. Jika ingin menambahkan lampiran, kita tinggal mengklik tambahkan, kemudian memilih lampirannya itu bisa diambil dari Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Nah, selanjutnya kita bisa posting. Dan selanjutnya adalah menu tugas kelas. Untuk tugas kelas ini sendiri, ini terdiri dari beberapa jenis. Ada tugas yang kita ambil dari file yang sudah kita persiapkan, ataupun bisa dari tugas kuis yang kita buat di dalam Google Form, atau membuat pertanyaan, ini semacam isian, kemudian mengupload materi dan topik. Nah, di sini kita coba dulu untuk tugas kelas. Tugas kelas ini kita biasanya untuk yang berbentuk keterampilan, misalkan ada LKS yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada lampiran yang akan kita berikan. Kemudian di sini petunjuknya bisa kita isi lagi. Kemudian kita tambahkan ini dari file kita. Ini bisa kita ambil dari LKS yang telah kita siapkan. Nah, misalkan, nah seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Jadi, jika melihat file, maka siswa tidak dapat mengunduh. Jika siswa dapat mengedit, maka bisa siswa mengedit file itu sesuai dengan keinginan mereka dan membuat salinan untuk setiap siswa. Kita pilih ini saja. Jadi setiap siswa sudah langsung dapat salinannya. Kemudian di sini ada tenggat ataupun batasan waktu yang bisa kita atur jika kita menginginkan, misalkan memberi tugas ini hanya dalam tempo 1 minggu, maka bisa kita edit di sini. Misalkan hari ini, berarti mereka setelahnya tidak akan bisa untuk melihat lagi tugas yang sudah kita berikan ini. Kemudian ada topik ini bisa kita isi dengan topik misalkan ekosistem. Dan di sini pun ada pilihan siswa yang akan kita berikan salinan tugas ini. Setelah semuanya selesai kita isi, kita bisa klik tugaskan. Bisa kita lihat. Nah, jadi ketika nanti ada siswa yang menyerahkan atau mengembalikan tugasnya, maka di sini akan terisi. Selanjutnya adalah kita membuat tugas kuis yang nantinya bisa kita ambil dari yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan tersimpan di Google Drive dengan linknya kita bisa bagi, kemudian dari file juga bisa, ataupun dari yang blank quiz yang akan kita buat sekarang. Misalkan di sini kuis 1 ekosistem, petunjuknya
memilih jawaban, atau mungkin kita bisa dengan pilihan ganda. Selanjutnya adalah kita klik blank kuis tadi, maka otomatis akan terbuka Google Formulir. Nah, di sini kita isi kuis. Deskripsi bisa kita isi atau tidak, juga tidak apa-apa. Kemudian di sini kita isi dengan nama siswa. Nah, karena siswa akan mengisi, berarti kita ubah pilihan jawabannya dengan jawaban singkat. Selanjutnya kita bisa tambahkan pertanyaan kelas. Nah, kelas ini ada, kita siapkan pilihan, misalkan 10 ATPH, 10 ATP 1. Untuk pilihan jawabannya bisa kita ganti di sini, misalkan dengan drop down. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa kita harus mengaktifkan wajib diisi di bagian bawah. Karena apa? Karena jika siswa tidak mengisi identitas mereka ini, maka mereka tidak akan bisa lanjut ke bagian berikutnya atau lanjut mengerjakan soal. Nah, seperti ini. Jadi kita aktifkan, dan setelah kita buat, kita bisa perhatiin jawaban. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan soal. Misalkan pertanyaannya adalah opsinya kita isi lagi dengan pilihan jawaban. Kemudian kita pilih jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Karena apa? Karena dengan adanya kunci jawaban ini, maka nantinya hasil yang akan diperoleh oleh siswa akan langsung terrekod dalam spreadsheet. Kemudian kita klik selesai. Nah, seperti ini soalnya. Jadi, jika kita tampilkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana caranya jika kita menginginkan muncul dalam beberapa session, sehingga kita tidak perlu men-scroll ke bawah terlalu banyak. Ini pun akan memudahkan siswa ketika mengerjakan. Nah, maka caranya adalah kita pilih session di sini. Tambahkan bagian. Terlebih dahulu kita klik bagian yang mana yang kita berikan jeda. Misalkan di bagian identitas. Kita tambahkan bagian, maka ini akan terpisah, dan akhirnya bagian yang kedua ini akan muncul di halaman yang berbeda. Kita klik sebagai soal. Kemudian kita berikan lagi session. Jadi ketika kita membuat soal untuk bagian
ketiga ini, maka kita klik untuk soal nomor 2 ini, kita bisa tambahkan lagi session. Jadi ketika kita lihat, nah ini akan muncul bagian ketiga dari 4. Kita kembalikan, nah, seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa kita kirim atau kita bisa salin linknya nanti di bagian sini. Jadi seperti ini kita kirim. Kirimnya bisa ke email ataukah salin linknya. Kemudian kita klik, copy, pindahkan ke tugas, kemudian kita masukkan linknya dan tambahkan link. Kemudian di sini kita bisa atur kembali sama pengaturannya untuk tugas yang sebelumnya, bisa kita tambahkan topik yang sama. Kemudian untuk rubrik ini belum kita berikan dulu. Jika sudah lengkap, kita pilih tugaskan. Kemudian di menu berikutnya adalah anggota. Anggota di sini ini baru guru yang masuk karena kita baru membuat kelasnya, jadi siswa belum ada yang bergabung. Nilai juga masih kosong karena belum ada yang mengumpulkan. Nah, coba kita cek bagaimana dengan kelas yang sudah ada. Kita cek ada anggotanya. Kemudian nilainya belum ada karena belum ada yang mengumpulkan. Mungkin cukup sekian tutorial untuk membuat Google Classroom. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.